Jantung Kang Zhen berdetak kencang. Dia melirik ke arah Lu Yun dan kemudian ke Diao Feitian. Apakah dia mencapai aliansi hanya dalam beberapa kata? Dia tidak mengerti mengapa Marten Penelan Langit yang agung mau bekerja sama dengan umat manusia rendahan, dan bahkan tertawa. Mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Ide ini sudah muncul dan dibunuh oleh Kang Zhen sendiri. Kesenjangan antara dua ras di Pulau Langit tidak bisa dikatakan satu di langit dan satu lagi di darat. Tapi itu hampir sama. Bahkan hampir 70% umat manusia belum pernah melihat seperti apa Marten Penelan Langit, lalu bagaimana mereka bisa menjadi teman? Apakah mungkin? Kang Zhen menoleh untuk melihat Diao Feitian, apakah Tian-Tian Diao ini palsu? Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan itu langsung membeku. Haha, dua ledakan tawa yang tiba-tiba memecah kesunyian. Ya, pernahkah kamu mendengar orang-orang mempertanyakan identitasmu? Mereka bilang kamu berpura-pura. Lu Yun memandang Diao Zhaotian dengan ekspresi main-main. Sepertinya otakmu telah terkorosi oleh larutan alkimia busuk itu. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, apakah aku ini Marten Penelan Langit? Cahaya ungu melintas di pupil Diao Zhaotian, dan bayangan Diao ekor panjang berwarna ungu tiba-tiba muncul di belakangnya. Klik, ruang di sekitar hantu ini tiba-tiba dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Manusia naga, apakah kamu masih meragukan identitasku sekarang? Kang Zhen gemetar dan mundur dua langkah. Sudah ada badai di hatinya. Satu umat manusia sudah cukup untuk menghancurkannya. Tanpa diduga, seekor marten yang menelan langit datang. Apa, ingin melarikan diri lagi? Lu Yun maju selangkah, saya bukan Zhuge Liang, dan kamu bukan Meng Huo. Kali ini kamu akan dibunuh. Kang Zhen tampak jelek, memandangi burung bersayap emas di sampingnya, dan tiba-tiba tertawa, kamu tidak akan memanfaatkanku seperti ini begitu saja, bukan? Saat dia berbicara, dia meninju kaki burung rok bersayap emas itu. Pecahan sayap logam bercampur dengan cairan hijau cerah, dan setiap tetes terakhir disedot ke dalam mulut Kang Zhen. Hentikan dia dengan cepat, seru Jerry. Sudah terlambat. Jie. Kang Zhen memuntahkan seteguk darah bercampur pecahan logam. Bentuk asli naga api. Udara langsung menjadi panas dan kering, dan suhu langsung naik hingga lebih dari 500 derajat. Besi cair seperti lava mengalir keluar dari reruntuhan di sekitarnya. Apa yang baru saja diminum manusia naga ini bukanlah darah dapeng bersayap emas, apalagi larutan lianjin, tapi sesuatu yang mirip dengan potensi stimulan. Jerry berkata dengan ekspresi muram. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun memutar matanya, saya sarankan Anda membicarakan hal penting seperti itu lebih awal di lain waktu. Mengatakannya sekarang adalah sedikit melihat ke belakang. Mengaum, raungan naga bergema di langit, membuat lubang di awan gelap di langit. Ibarat letusan gunung berapi, gelombang panas bergulung silih berganti. Kang Zhen berdiri di tengah gelombang api, seperti Raja Iblis penghancur dunia. Ayo, lalu bagaimana dengan Marten Penelan Langit? Ini tempat pemakamanmu hari ini. Kamu yang memilih dulu atau aku yang memilih dulu? Lu Yun langsung mengabaikan Kang Zhen dan memandang Diao Zhaotian dan bertanya. Tentu saja aku memilih yang pertama. Tak perlu dikatakan lagi. Mata Diao Zhaotian tertuju pada Kang Zhen, manusia naga ini mengatakan kebohongan besar. Saya ingin melihat hari ini apakah dia orang yang berkemauan keras. Faktanya, Diao Zhaotian hanya ingin menggunakan dapeng yang disimpan setelah transformasi alkimia untuk menguji kekuatan Lu Yun. Tapi inilah yang diharapkan Lu Yun. Melawan Kang Zhen dalam kondisi ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit, tapi melawan dapeng bersayap emas, yang harus dia lakukan hanyalah menghindar dan menyeret Jerry, yang sedang menganalisis dapeng bersayap emas. Waktu sudah cukup. Oke, tidak masalah. Lu Yun setuju, selama kamu terbalik di selokan. Haha, aku akan memberikan ini padamu juga. Diao Zhaotian tertawa tidak setuju. Sebagai perwakilan generasi muda Tian-Tian Diao, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Meski begitu, meski kekuatan Kang Zhen sangat menakutkan, itu masih belum cukup di matanya. Bisakah kamu berhenti mengabaikanku dan mengobrol seperti bukan apa-apa? Kang Zhen meraung dengan marah, mengayunkan sayap besarnya ke belakang, dan mengirimkan riak api ke arah Lu Yun. Tapi Lu Yun, sebaliknya, tertegun di tempat, tidak tergerak. Apa yang kamu lakukan? Cepat bertindak. Jerry di samping tampak cemas. Meskipun target serangan Kang Zhen adalah Lu Yun, dia harus mengikuti kerumunan. Tapi Lu Yun sepertinya tidak mendengarnya, dan bahkan menguap dengan malas. Bang! Tepat ketika Kang Zhen hendak menyentuh Lu Yun, penghalang luar angkasa tiba-tiba muncul. Tubuh besar Kang Zhen menghantam penghalang luar angkasa dengan keras, dan momentum ke depannya tiba-tiba terhenti. Kamu telah menemukan lawan yang salah. Sebuah suara datang dari atas kepala Kang Zhen, Diao Feitian yang matanya bersinar ungu. Aum! Kang Zhen menengadah ke langit dan meraung dengan marah, meraih Diao Feitian dengan kedua tangannya, tetapi terhalang oleh penghalang tak terlihat. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepatlah! Kang Zhen dengan marah memerintahkan burung bersayap emas itu. Ledakan, angin kencang bertiup, dan burung rok bersayap emas membubung ke langit. Ayo, aku optimis padamu. Diao Zhaotian memandang Lu Yun dan berkata. Jangan khawatir, itu hanya burung terbang, saya tidak menganggapnya serius. Lu Yun menggerakkan tubuhnya dan berkata. Haha, oke. Diao Zhaotian menginjakkan kakinya di kepala Kang Zhen, ayo pergi. Ayo bicara di tempat lain dan berikan tempat untuk mereka.
Sebelum dia selesai berbicara, ruang di bawah kaki Kang Zhen menjadi terdistorsi, seperti lubang hitam, menyedotnya bersama Diao Feitian di atas kepalanya. Lu Yun memandangi burung rok bersayap emas yang menukik turun dari langit, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan analisisnya. Paling lama 10 menit, jawab Jerry. Oke, saya mengerti. Lu Yun mengangguk. Dia hanya perlu bertahan selama 10 menit di bawah tangan batu bersayap emas. Pikirannya tiba-tiba terputus. Wajah Lu Yun menjadi kaku, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Dia berteriak keras, dan api berwarna merah darah menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga api raksasa dan membubung ke langit. Baru saja, batu bersayap emas, yang awalnya berada 10.000 meter di atas tanah, muncul di langit kurang dari 500 meter di atas tanah dalam sekejap. Kecepatan ini agak terlalu cepat. Saya tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan mata saya. Meskipun Lu Yun telah siap secara mental, dia masih takut dengan kecepatan mengerikan dari burung Raja Wali bersayap emas. Ledakan. Naga bermata api itu meledak kurang dari 100 meter dari kepala Lu Yun, dan gelombang panas mewarnai langit menjadi merah darah. Karena elemen api yang dipengaruhi oleh wujud asli naga api Kang Zhen belum hilang, di bawah pengaruh api aneh, ia menjadi lebih ganas dan meledak satu demi satu. Untuk beberapa saat, suara dentuman sonik tak ada habisnya. Lu Yun mendongak dan melihat batu bersayap emas itu seperti mata bor paduan titanium, menghancurkan naga api yang berubah menjadi api aneh. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Lu Yun merasakan kekuatan yang tidak berkurang dari burung Raja Wali bersayap emas, dan tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, itu sama saja dengan duduk santai dan menunggu kematian. Dia melirik Jerry di sampingnya dan tanpa ragu menganggapnya sebagai bola dan menendangnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jerry ditendang sejauh 100 meter oleh panah dingin Lu Yun. Meskipun dia tahu bahwa Lu Yun ingin melindunginya dari benturan, pendekatan ini tetap membuat Jerry merasa sangat tidak nyaman. Tanpa Jerry, Lu Yun tidak akan khawatir. Dengan api merah yang mengepul di matanya, dia menendang kaki kirinya dengan keras, langsung melelehkan lubang besar pada pelat baja di bawah kakinya. Tubuh Lu Yun pun mulai tenggelam menyusuri lubang besar, temukan momen yang tepat. Api aneh yang keluar dari tangannya tiba-tiba terhenti. Ledakan. Gelombang panas bercampur dengan pasir dan debu, dan puing-puing logam tak dikenal mengubur seluruh langit. Suara dentingan logam yang terus-menerus bahkan lebih konstan. Jerry bersembunyi di balik tembok yang setengah runtuh, bahkan tidak berani menjulurkan kepalanya, karena takut pecahan logam tajam akan terbang dari arah yang tidak terlihat dan menggorok lehernya. Secara alami, tidak ada cara untuk terus menganalisis molekul alkimia di dapeng bersayap emas. Lu Yun, yang melarikan diri dengan bersembunyi di bawah tanah, tentu saja mengetahui hal ini. Melihat lubang besar yang berjarak kurang dari setengah meter darinya, Lu Yun melompat turun tanpa ragu-ragu. Melompat ke punggung burung bersayap emas, Lu Yun mengepalkan tinjunya, diselimuti api aneh, dan menghantam punggung lawan. Dalam sekejap, percikan api beterbangan kemana-mana, dan burung rok bersayap emas itu sepertinya merasa terancam dan meronta dengan keras. Mau kabur? Tidak ada pintu. Aku sudah menyiapkan sangkar khusus untukmu. Tetap di sana dan jujur. Lu Yun baru saja menggunakan api aneh untuk melarutkan pelat baja di bawah kakinya, tidak hanya untuk mengurangi dampak dari batu bersayap emas, tetapi juga menggunakan dampaknya yang tak terhentikan untuk menjebaknya di bawah tanah. Dia pertama kali menggunakan api aneh untuk melarutkan lubang yang sempit di tengah dan tebal di bagian atas dan bawah seperti vas. Kemudian gunakan api aneh tersebut untuk membakar pasir di sekitarnya menjadi bentuk kristal keras, sehingga jebakan yang keras dan andal pun siap. Hal ini akan memudahkan Jerry untuk menganalisis molekul alkimia pada Raja Wali bersayap emas, dan kemudian membuat racun yang dapat langsung melarutkan dan membunuh molekul alkimia tersebut. Jerry, cepat kemari, burung sayap emas telah aku kendalikan. Lu Yun berteriak ke arah luar lubang. Diao Zhaotian, yang bersembunyi di ruang lain dan mengintip, melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya, merasa kecewa. Bagaimana kamu bisa menjadi oportunistik? Sungguh kesempatan pelatihan yang luar biasa. Bertarunglah dengan sepenuh hati dan jujur dengan dapeng bersayap emas. Tidakkah menurutmu begitu? Manusia naga, ras manusia ini benar-benar bodoh. Diao Zhaotian menunduk dan berkata pada Kang Zhen, yang dikelilingi oleh bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya. Ruang ini berbeda dengan ruang gunung api yang diperoleh Lu Yun secara kebetulan, tetapi ruang ini lahir bersama Tian Diao. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan sesuatu yang diperoleh seperti milik Lu Yun. Yang lebih ajaibnya lagi, ruang ini tidak hanya bisa menampung makhluk hidup, tapi juga bisa memenjarakan jiwa orang mati yang terbunuh sendiri, sehingga bisa diusir oleh semua marten pemakan langit yang ada di ruang ini. Ini juga merupakan alasan penting mengapa, dibandingkan dengan 3 kekuatan kelas super lainnya, jumlah marten penelan langit jelas kurang dari setengahnya, namun tidak ada ras yang terburu-buru untuk menggoyahkan status mereka. Karena Anda tidak tahu berapa banyak sisa jiwa yang tersembunyi di ruang rumah ungu Tianzuo Diao yang langka ini. Siapa kamu? Mengapa ada begitu banyak sisa jiwa para martir klan kita? Kang Zhen berkata, melihat dari sudut matanya ke tulang naga yang bertumpuk di sudut ruang gelap, di antaranya dia bisa dengan jelas merasakan aura seorang komandan naga. Siapa aku? Jie, sepertinya otakmu benar-benar terbakar oleh larutan alkimia yang bau itu. Diao Zhaotian memegangi dahinya dan terkekeh, turun dan tanyakan pada komandan Longbarmu. Ingat, setelah kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, jika kamu mendengar namaku, menjauhlah.
Diao Bangtian melambaikan tangannya, dan ruang di sekitar Kang Zhen langsung pecah menjadi 3 retakan. Hampir setengah dari pecahan ruang tajam menembus ke dalam tubuh Kang Zhen. Rasa sakit dari kejauhan membuat wajah Kang Zhen berubah. Hei, kamu sangat beruntung. Tak satu pun dari serangan intensif ini mengenai titik vitalmu. Diao Zhaotian menariknya ke udara lagi dengan ekspresi lucu di wajahnya. Di luar ruang Zifu, Lu Yun juga memenjarakan burung bersayap emas di bawah tanah. Postur dengan kepala di tanah dan pantat di udara bahkan lebih eksplosif. Jika itu adalah batu bersayap emas biasa, jebakan kikuk ini tidak akan mampu menjebak lawan sedetik pun. Namun, ini adalah batu bersayap emas yang telah diubah oleh alkimia dan telah kehilangan kemampuannya untuk menjadi fleksibel. Jebakan itu tepat untuknya. Namun, jika Kang Zhen ada di sisinya, tidak akan sulit bagi Dapeng bersayap emas untuk melarikan diri di bawah perintahnya. Sayangnya, sayang sekali Kang Zhen dibawa pergi oleh Diao Zhaotian entah kemana. Bagaimana kabarnya? Berapa lama? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. 3 menit, kata Jerry yang tergeletak di tepi lubang. Dia juga sedikit terkejut, dia mengira Lu Yun akan menghadapi pertarungan sengit, tapi dia tidak menyangka bisa menghadapi Dapeng bersayap emas dengan mudah. 3 menit, Lu Yun bergumam dan melihat sekeliling untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lu Yun, aku punya kabar buruk dan kabar baik sekarang. Yang mana yang ingin kamu dengar pertama kali? Kata Jerry tiba-tiba. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat ke arah Dapeng sayap ayam di dalam lubang. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh, dia menghela nafas lega. Jangan khawatir, ini bukan tentang Dapeng bersayap emas, ini tentang kerjasama di antara kita. Kerjasama, Lu Yun menunjukkan ekspresi curiga dan berkata dengan ragu-ragu, apa kabar baiknya? Haha, kurasa begitulah pilihanmu. Jerry berkata dengan sadar, yang membuat Lu Yun hanya memutar matanya, menganggapnya sebagai perlawanan diam-diam. Kabar baiknya adalah, saya menemukan apa yang saya butuhkan. Hubungannya bagus. Lu Yun tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, beritahu aku secepatnya bagaimana cara menuju dunia atas. Jangan khawatir, apa tidak ada kabar buruk lainnya? Apa kamu tidak ingin mendengarnya? Jerry seperti penyihir yang menjual apel beracun kepada putri salju untuk merayu Lu Yun. Tapi Jerry jelas menemukan orang yang salah, dan Lu Yun langsung menolak, saya tidak mau, tidak sama sekali. Saya hanya menginginkan satu hal sekarang, yaitu bagaimana kembali ke dunia atas. Tidak masalah, tapi sebelum itu, kamu harus mendengar kabar buruknya dariku. Melihat kegembiraan Lu Yun, Jerry merasa sangat puas, semakin bersemangat Lu Yun, semakin berat beban di tangannya. Kabar buruknya adalah apa yang kubutuhkan sepertinya telah diambil oleh Marten Penelan Langit. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kepala Lu Yun terbentur, seolah akan meledak. Setelah melakukan ini dalam waktu yang lama, semuanya sia-sia. Dan situasi saat ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Bisakah kamu mengubah permintaanmu? Lu Yun berkata dengan genit. Dalam beberapa pertemuan terakhir dengan Diao Zhaotian, dia tidak pernah bisa memahaminya. Tidak masalah. Yang mengejutkan Lu Yun, Jerry langsung menyetujuinya, tanpa ragu-ragu, dan dengan tegas sehingga Lu Yun bahkan tidak bereaksi. Lalu bagaimana kalau mengubahnya ke data alkimia dari ruang alkimia Diao Bao? Petik 2 tanda tanya petik 2. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Sungguh merepotkan. Lu Yun masih tahu mana yang lebih penting antara seekor marten pemakan langit dan sekelompok marten pemakan langit. Tidak dapat meyakinkan Jerry, sepertinya satu-satunya pilihan adalah memulai dengan Diao Feitian. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat lawan menyerahkan data dari ruang alkimia Long Xiao tanpa menggunakan kekerasan. Tapi seluruh tubuh Lu Yun gemetar saat memikirkan tatapan penuh nafsu di matanya saat pihak lain menatapnya. Saat surga dan manusia sedang bertarung dalam benak Lu Yun, sebuah suara tiba-tiba terdengar, racunnya sudah siap. Jerry mengeluarkan suntikan hijau tua dari dadanya dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Setelah jarumnya masuk, dalam 10 detik, burung rok bersayap emas ini akan bersendawa. Suara Jerry semakin pelan dan pelan hingga akhirnya setipis nyamuk. Tampaknya suntikan ini bukanlah racun yang mengusir batu bersayap emas, melainkan pelarut alkimia yang menyuplai aktivitas kehidupan Jerry. Lu Yun meminum racun tersebut dan semakin penasaran dengan identitas Jerry, terutama saat Kang Zhen mengungkap sumber alkimia. Jika Jerry adalah sumber alkimia, apa yang diwakili oleh sumber alkimia ini? Ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Bengkok, Jerry melambaikan tangannya di depan mata Lu Yun, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat singkirkan burung Raja Wali bersayap emas ini. Jika kamu takut, maka aku akan melakukannya. Saat dia berbicara, Jerry hendak mengambil racun dari tangan Lu Yun, tapi dia sekarang dalam kondisi setengah mati. Lu Yun bahkan tidak perlu bersembunyi, Jerry tidak bisa menangkapnya. Kamu bisa menarikku ke bawah. Aku khawatir hembusan angin akan menerbangkanmu. Dengan menggunakan kekuatannya, Lu Yun membuang racun itu sebagai senjata tersembunyi dan memasukkannya ke leher burung Raja Wali bersayap emas dengan akurat. Hanya terdengar teriakan pelan, burung rok bersayap emas mengepakkan sayapnya 2 kali, lalu terdiam. Mati, tubuh logam itu mulai meleleh. Celepuk, Jerry jatuh ke tanah dan pingsan.
Lu Yun menghela nafas, menundukkan kepalanya dan hendak membawanya kembali ke ruang Flame Mountain ketika dia secara tidak sengaja melirik ke dada Jerry yang sedikit cekung. Penciptaan alkimia nomor 000 terukir jelas pada permukaan potongan celah cekung. Kreasi alkimia dengan level bernomor sama berharganya dengan harta karun di ruang alkimia Falcon. Bagaimana bisa dibuang ke saluran pembuangan? Sepertinya Jerry telah menipu Lu Yun sejak awal. Dia sama sekali tidak ditinggalkan oleh ruang alkimia Falcon, tapi melarikan diri sendiri. Setelah masalah ini selesai, aku harus mengungkap semua rahasia yang tersembunyi di dalam dirimu. Lu Yun terus berbicara dan terus bekerja keras, membawa Jerry ke ruang Flame Mountain. Sekarang kita tinggal menunggu Diao Zatian berurusan dengan Kang Sen. Tapi yang tidak dia sadari adalah cairan yang melarutkan batu bersayap emas itu bersifat korosif, dan lubang besar terbentuk di kristal yang dia perkuat, dan terus meresap ke dalam tanah. Di kamar mewah tempat tinggal tetua pertama dan tetua kedua suku naga, keduanya tampak seperti teman dekat yang sudah lama bertemu, mengobrol dengan gembira. Aku tidak pernah menyangka kita akan memiliki topik yang sama. Haha. Kang Ji berkata sambil tersenyum. Saat tetua kedua dari suku naga hendak mengulangi kata-katanya, tawa itu berhenti, dan wajah Kang Ji menjadi serius. Hal ini membuat tetua kedua dari suku naga merasa gugup dan mencoba berkata, ada apa? Kakak, Penatua. Tetua kedua, apakah kamu mendengar suara apapun? Kang Ji melihat sekeliling dan berkata, sepertinya aku baru saja mendengar auman samar burung rok bersayap emas. Kata-kata ini membuat tetua kedua dari klan naga merasakan sedikit di dalam hatinya. Dia tahu betul apa maksud dari seruan burung Raja Wali bersayap emas. Namun yang lebih mengejutkannya adalah pendengaran Kang Ji, dia bisa mendengar semua ini. Kalian pasti tahu kalau rumah ini dibangun lebih dari 20 meter di bawah tanah. Apalagi seluruh bodinya terbuat dari besi bintang, dan bagian luarnya juga dibalut dengan lapisan kapas kedap suara. Bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Tepat ketika tetua kedua suku naga sedang memikirkan cara menghilangkan keraguan Kang Ji tanpa menimbulkan kecurigaan, Kang Ji justru mengambil inisiatif untuk berbicara. Ups, kurasa sesepuh ini sudah tua. Bagaimana dia bisa mendengar teriakan burung Raja Wali bersayap emas di tempat seperti ini? Tetua kedua dari suku naga dengan cepat mengikuti kata-kata tersebut dan berkata, apa yang dikatakan oleh sesepuh itu? Kamu berada pada usia ketika kamu penuh energi, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu sudah tua? Siapa yang tidak ingin dipuji karena masih muda? Kang Ji tidak terkecuali. Haha, tetua ini suka mendengar ini. Ketika tetua kedua dari suku naga melihat ini, dia diam-diam menghela nafas lega dan berkata pada dirinya sendiri, saya akhirnya berhasil melewatinya. Saat dia hendak menyesap teh, begitu dia mengulurkan tangannya, setetes cairan tak dikenal menetes dari atas kepalanya dan jatuh ke dalam cangkir tehnya. Segera, terjadi reaksi keras di cangkir teh bertatahkan emas dan berlian. Percikan tetesan air jatuh ke atas meja, membuat meja itu terkorosi hingga ke dalam lubang besar. Tetua kedua dari suku naga mendongak tanpa sadar. Tidak masalah jika dia tidak melihat. Sebagian besar bangkai burung rok bersayap emas yang telah diubah oleh alkimia tergantung kurang dari 3 meter di atas kepalanya. Kang Tan, apa yang terjadi? Kang Ji menutup mulut dan hidungnya dan bertanya. Raungan ini membuat tetua kedua suku naga kembali dari linglungnya, dan dia menyapa kerabat Kang Zen lebih dari 100 kali di dalam hatinya dalam sekejap. Tetua Agung, ceritanya panjang. Tempat ini akan runtuh. Saya akan menjelaskannya kepada Anda saat kita keluar. Segera setelah tetua kedua dari suku naga selesai berbicara, sepotong besar besi bintang yang terkorosi jatuh dari kepalanya. Untungnya, Kang Ji dan Kang Tan, tetua pertama dan kedua suku naga, sangat terampil dan berhasil menghindarinya. Saat ini, sebagian besar tubuh Raja Wali bersayap emas telah tenggelam ke dalam ruangan ini. Oke, Kang Dan, ruang alkimia raungan nagamu sangat berani. Kamu bahkan berani memprovokasi klan Dapeng bersayap emas. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Ini mendorong klan naga ke dalam lubang api. Kang Ji berkata dengan wajah pucat. Tetua Agung, tinggalkan tempat ini dengan selamat dulu. Setelah kamu keluar, katakan apapun yang kamu mau kepadaku, aku akan mengakuinya. Tetua pertama dan tetua kedua yang keluar dari ruangan tercengang ketika mereka melihat reruntuhan dan kekacauan di tanah ruang alkimia Longqiao. Ini, apa yang terjadi? Kang Dan, jika kamu tidak memberitahuku alasannya hari ini, kamu akan dikirim ke pertemuan klan. Kamu akan dipakukan pada pilar rasa malu dalam sejarah klan naga, dan kamu akan dihukum. Terlihat dari sini Kang Ji sangat marah. Penatua yang hebat. Sekarang setelah semuanya terjadi, aku tidak menyembunyikan apapun. Kang Dan memberitahu Kang Ji semua yang dia ketahui. Apa, ini tidak mungkin. Kang Tan, menurutmu sesepuh ini bodoh. Kang Ji berkata dengan marah, jelas dia adalah pemurni senjata tingkat dewa. Owen, jadi mengapa dia menjadi sumber alkimia Lao Sisi? Petik 2. Oh, aku tahu tetua ini mengetahuinya. Apakah kamu, seorang lelaki tua, ingin memonopoli Goblin Owen dan dengan sengaja membuat jebakan untuk mengelabui tetua ini? Kang Ji mengambil langkah ke samping dan berjarak sekitar 1 meter dari Kang Dan, cepat dan singkirkan barang-barang tidak berguna sepertimu ini. Serahkan si Goblin Owen kepada sesepuh ini. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jika tidak, mendengus. Saat dia berbicara, wajah Kang Ji menjadi gelap, dan semburan kekuatan naga dilepaskan dari tubuhnya. Tetua Agung, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Kang Danyan menjelaskan dengan tulus, pikirkanlah,
Jenderal Naga Kang Gao yang datang bersamamu dapat dihentikan oleh pasukan ruang alkimia Raungan Naga. Ada juga yang kekacauan di tempat ini, serta makhluk alkimia Dapeng bersayap emas. Jika itu hanya pertunjukan, bukankah biayanya terlalu mahal? Kang Ji yang marah merasa seperti disiram seember air dingin. Setelah menenangkan diri, dia merasa perkataan Kang Tan memang masuk akal. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal dan membiarkan semuanya menjadi seperti ini? Tidak hanya ruang alkimia Long Qiao dihancurkan, tapi Jenderal Kunci Naga juga hilang. Kang Dan menghela nafas panjang, ini bukan karena aku takut kamu akan menyalahkanku, tapi aku ingin menyelesaikan masalah ini tanpa ketahuan olehmu. Terlebih lagi, aku yakin sepenuhnya bahwa sumber alkimia yang menyebabkan masalah di ruang alkimia Long Xiao adalah sumber alkimia. Selama kita bisa menangkapnya, kekuatan klan naga kita di Pulau Langit akan semakin ditingkatkan. Kita bahkan akan menghancurkan situasi dunia yang terbagi 4 dan mendominasi Pulau Langit. Tiba-tiba muncul kegembiraan, hasilnya justru sebaliknya. Kamu sangat pintar sampai-sampai menembak kakimu sendiri. Kang Ji mengejek. Itulah yang diajarkan oleh sesepuh agung padamu. Sementara Kang Tan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, dia tidak lupa menyapa keluarga Kang Zhen luar dan dalam lagi. Dia sangat percaya pada pihak lain, tetapi alih-alih menyelesaikan masalah itu malah berkembang hingga saat ini. Dia benar-benar terbuang di antara sampah. Sekarang masalahnya sudah selesai, lebih baik singkirkan orang-orang yang menganggur secepat mungkin. Berita tentang Dapeng Sayap Emas Provinsi akan menyebabkan masalah yang tidak perlu pada ras naga. Kang Ji melihat langsung ke arah jam 2, tempat Lu Yun berada. Tetua Agung benar, Kang Dan setuju. Ngomong-ngomong, apa sumber alkimia yang baru saja kamu sebutkan? Apakah itu ajaib seperti yang kamu katakan? Kang Ji bertanya. Ya, Kang Tan memberikan jawaban yang sangat positif. Tetua Agung, Anda tidak mengetahui sesuatu. Alasan mengapa teknik alkimia ini muncul dari semua bidat dan berkembang hingga hari ini adalah karena seorang alkemis tertentu di Demon Eagle Clan. Sang master menemukan sumber alkimia dan menciptakan dunia alkimia saat ini. Dapat dikatakan bahwa sumber alkimia ini adalah fondasi dan asal mula dari semua alkimia. Selama kita memilikinya, kita tidak hanya tidak akan takut dengan ledakan ruang alkimia di bawah tangan Tian Tian Diao, kita bahkan bisa meningkatkan kecepatan penelitian ilmiah dalam waktu yang sangat singkat beberapa kali lipat. Pada saat itu kita akan mampu menciptakan pasukan yang kuat yang tidak akan menolak rasa sakit dan akan mematuhi perintah secara mutlak. Kang Tan menggambarkannya dengan jelas, seolah-olah dia telah memperoleh sumber alkimia dan memiliki kekuasaan atas dunia. Kang Ji juga sedikit terharu, kalau memang benar seperti yang kamu katakan, kamu bisa dianggap menebusnya. Lu Yun, yang sedang menganggur di tepi lubang menunggu Diao Zatian, dikejutkan oleh suara keras yang datang dari dalam lubang. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tubuh burung rok bersayap emas telah jatuh ke dalam ruangan yang tidak diketahui. Rumah persembunyian. Lu Yun berseru tanpa sadar. Rumah itu bisa dibangun lebih dari 10 meter di bawah tanah. Awalnya, dia mengebom gedung ruang alkimia Dragon Roar karena dia ingin menemukan rumah persembunyian yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Namun bertentangan dengan ekspektasinya, rumah persembunyian tidak tersembunyi di dalam gedung-gedung ini. Dia dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha, jadi tidak perlu usaha untuk sampai ke sana. Kombinasi keadaan yang aneh membawanya menemukan rumah persembunyian yang tersembunyi di bawah tanah. Ini juga menghidupkan kembali harapan Lu Yun. Jika ada rumah persembunyian di ruang alkimia Long Qiao, apa yang dikatakan Jerry barusan mungkin tidak benar. Bagaimanapun, barang penting seperti itu harus ditempatkan di tempat yang paling aman. Menekan kegembiraan di hatinya, Lu Yun segera melompat turun. Yang menerpa wajahnya adalah bau busuk yang dihasilkan oleh bangkai Dapeng bersayap emas yang membusuk, serta cairan kental tak dikenal yang mengalir di tanah. Sambil menahan muntah, Lu Yun melihat sekeliling ruangan. Selain dekorasi mewah, tidak ada data kertas sama sekali. Lu Yun memamerkan giginya, mungkinkah semuanya telah terkorosi. Bas, ruang di depannya tiba-tiba berubah, dan seorang pria jahat dengan rambut ungu yang mempesona keluar dari sana dengan senyuman di wajahnya. Astaga, kamu membuatku takut. Bisakah kamu tidak melakukan hal seperti ini lain kali? Itu dapat dengan mudah menakuti orang sampai mati. Lu Yun berkata sambil menepuk dadanya daripada Diao Zhaotian. Apakah kamu mencari benda ini? Diao Zhaotian mengeluarkan setumpuk kertas dari tangannya dan dengan cepat membaliknya 2 kali di depan Lu Yun. Kamu memata-mataiku lagi. Lu Yun memandang Diao Zhaotian dengan waspada. Apakah kamu kecanduan voyeurisme? Alasan mengapa Lu Yun begitu yakin adalah karena dia hanya membicarakan masalah ini dengan Jerry ketika dia membunuh Dapeng bersayap emas. Jika Diao Zhaotian bukan seorang intip, dia tidak akan mengetahuinya sama sekali. Bukan itu intinya. Diao Zhaotian mengulangi, jika kamu menginginkan data ini dari ruang alkimia Dragon Roar, kamu harus menyetujui satu syarat. Lu Yun tanpa sadar menyilangkan tangan di depan dadanya, apa yang ingin kamu lakukan? Segalanya telah berbalik. Saya pikir Lu Yun lah yang menggoda orang lain pada awalnya, tapi saya tidak menyangka suatu hari dia akan diejek juga. Apa yang kamu lakukan? Hehe, Diao Zhaotian menunjukkan senyuman jahat, dan dipadukan dengan wajah jahatnya, sulit untuk mencegah orang berpikir salah. Pada saat ini, auman naga tiba-tiba datang dari atas. Rambut Lu Yun langsung berdiri. Kekuatan naga yang kuat ini adalah yang terkuat yang pernah dia lihat.
Ini sama sekali tidak sebanding dengan kegembiraan. Terutama, auman naga yang tiba-tiba ini bukanlah yang paling mengejutkan Lu Yun. Yang paling membuatnya takut adalah riak ruang yang bergejolak di atas kepalanya. Dia sebenarnya ditarik ke suatu ruang tanpa menyadarinya. Apakah kamu melakukan ini? Lu Yun melihat ke samping Diao Zhaotian. Jerry pernah memberitahunya bahwa klan Marten yang menelan langit dilahirkan dengan ruang portabel bernama Zifu, yang mirip dengan ruang gunung api miliknya. Pembatasan dan kegunaannya tidak ada bandingannya dengan ruang gunung api miliknya. Tapi Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa Tian-Tian Diao, dimensi Zifu, begitu sesat sehingga dia bisa menariknya masuk tanpa menyadarinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh dimensi gunung api miliknya. Kamu cukup jeli. Diao Feitian mengangkat sudut mulutnya dan menjentikkan jarinya. Lingkungan sekitar mulai kabur, dan cahaya ungu memenuhi udara seperti kunang-kunang. Selamat datang di ruang Sifuku. Lu Yun mundur beberapa langkah dan mengambil sikap menyerang. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan terlalu bersemangat. Senyuman di wajah Diao Zatian menjadi lebih cerah. Saat ini, tetua pertama dan tetua kedua dari klan naga ada di luar. Jika kamu tidak ingin ketahuan oleh mereka, kamu, sebaiknya kita tenang. Tanpa membiarkan Lu Yun membantah, Diao Zhaotian memproyeksikan gambar di luar lubang ke dalam ruang Sifu. Benar saja, ada dua manusia naga berambut putih berdiri di dekat lubang, melihat sekeliling, mencari sesuatu. Tidak hanya itu, kekuatan naga yang baru saja dirasakan Lu Yun juga terpancar dari salah satu dari dua manusia naga tersebut. Jika kamu berkata begitu, aku harus berterima kasih. Lu Yun tidak mengendurkan kewaspadaannya hanya karena ini. Tidak, Diao Zhaotian menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya bukan orang jahat, dan saya tidak memiliki kebiasaan membantu orang lain. Mengenai alasan aku membantumu, aku hanya ingin memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Duel yang adil, apa maksudmu? Lu Yun menatap Diao Feitian dengan saksama. Secara harfiah, Diao Zhaotian berbaring, dan sebuah kursi berisi energi ungu muncul di belakangnya, mengangkatnya ke udara. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku bisa memberimu data ruang alkimia raungan naga di tanganku, tapi hanya jika kamu berjanji padaku satu hal. Lu Yun mengangkat alisnya, seolah dia memahami sesuatu, dan melihat bayangan kedua naga itu, kamu ingin aku membantumu membunuh kedua naga ini. Haha, aku semakin menyukaimu sebagai ras manusia. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata polos seperti itu? Diao Zatian dengan malas menyilangkan kakinya, kamu tidak menganggap serius ras naga. Terutama keduanya, kekuatan mereka tidak terlalu besar, sesuatu yang dapat dicemooh oleh ikan dan udang busuk yang harus kamu tangani. Lalu apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Lu Yun bertanya dengan bingung. Diao Bangtian memandang Kang dan dalam refleksi, tetua kedua dari klan naga ini harusnya berada di antara Jenderal Naga dan Komandan Naga dalam kekuatan. Selama kamu bisa membunuhnya, aku akan memberimu data dari alkimia Long Xiao Kamar. Semua untukmu. Adapun yang lainnya, aku akan menanganinya sendiri, tapi kamu hanya punya waktu paling lama 12 menit. Setelah 12 menit, jika kamu belum membunuh tetua kedua dari suku naga, kamu juga akan mati. Apakah kamu berani menerimanya? Ras manusia. Diao Zhaotian menatap Lu Yun dengan ekspresi sinis. Apa yang akan terjadi jika aku tidak menjawab? Lu Yun berkata dengan dingin. Sederhana, jika kamu tidak setuju, aku akan mengusirmu keluar dari ruang Sifu dan membiarkanmu menghadapi dua tetua suku naga sendirian. Diao Zhaotian mengetukkan gagang kursi secara berirama dengan jarinya. Tes, dasar pembohong. Apa aku menghadapi mereka sendirian? Apa menurutmu kedua manusia naga ini akan menutup mata terhadapmu, si Marten pemangsa langit? Lu Yun sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Diao Feitian. Menurutnya, gadis ini hanya ingin menyeretnya ke dalam air agar dia bisa membantunya berbagi tekanan. Ras manusia, sepertinya Anda tidak memahami situasinya. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan sungguh-sungguh. Diao Zhaotian berdeham dan berkata, nama saya Diao Zhaotian. Saya orang nomor satu di antara generasi muda Tian-Tian. Klan Diao hari ini, bahkan berlumuran darah naga pertama. Maka suku naga semakin kecil kemungkinannya untuk melepaskanmu, dan pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Lu Yun sepertinya mengerti. Oh, aku mengerti, kamu ingin aku menarik senjata kepadamu. Bar. Puff. Diao Zhaotian tidak bisa menahan tawa. Lu Yun mengerutkan kening, tidak tahu apa yang ditertawakan orang lain. Fokus umat manusiamu sungguh aneh. Diao Feitian menyeka air mata dari sudut matanya, aku baru saja mengatakan begitu banyak hanya untuk memberitahumu bahwa jika aku meninggalkan kebenaran, dua naga di luar tidak akan menghentikanku. Don, jangan berhenti. Apakah kamu mengerti? Haha, lalu kenapa kamu tidak pergi saja? Kenapa kamu ngobrol denganku di sini? Lu Yun masih ragu dengan kata-kata Diao Feitian. Karena aku ingin melihat seberapa kuat seluruh umat manusia. Diao Zhaotian melambaikan tangannya, dan gambaran pertarungan sengit Lu Yun dengan Kang Xin malam itu muncul di udara. Saat itu, kamu mampu melawan penjaga naga dengan tubuh manusiamu yang lemah, yang membuatku sangat tertarik padamu. Tapi hanya dalam beberapa hari, kamu memberiku kejutan lain. Kamu membunuh seorang jenderal naga sendirian, aku sangat penasaran, seberapa besar kekuatan yang masih kamu sembunyikan, dan di mana batasmu. Lu Yun memamerkan giginya. Setelah mendengar ini, dia mulai mempercayai apa yang Diao Zhaotian katakan sebelumnya.
Gadis ini benar-benar mesum. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu berencana membuat kesepakatan ini denganku? Atau, Diao Zatian sepertinya dia yakin padamu, yang membuat Lu Yun sangat tidak senang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, pihak lain memberinya terlalu banyak. Daripada menghadapi dua tetua suku naga sendirian, jelas lebih masuk akal untuk menyetujui permintaan Diao Zatian. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Lu Yun berkata sambil menghela nafas panjang. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Bagaimana bisa dikatakan tidak punya pilihan? Diao Zhaotian menghiburnya, ingat, kamu hanya punya waktu 12 menit. Setelah 12 menit habis, orang-orang kuat dari suku naga akan tiba. Jika kamu dapat membunuh tetua kedua suku naga dalam waktu 12 menit, aku tidak hanya akan memberimu data, tapi aku juga akan membawamu pergi dari ruang alkimia Dragon Roar, tapi... Diao Zatian mengubah topik pembicaraan, jika kamu tidak dapat membunuh tetua kedua dari suku naga dalam waktu yang ditentukan, maka aku akan pergi sendiri, dan kamu akan menghadapi setidaknya 7 atau lebih komandan naga. Kamu, Diao Zhaotian memandang Lu Yun, kamu sebaiknya bersiap. Ayo, Lu Yun tersenyum percaya diri. Ras manusia, jangan kecewakan aku. Kata Diao Zhaotian, cahaya ungu melintas di matanya. Fluoresensi lavender yang memenuhi udara menghilang, dan Lu Yun tahu bahwa itu keluar dari ruang Zifu.